sahabat, semoga dalam masa pandemi ini kita masih tetap memiliki semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama Ibu Zulfi Iza Ayu Maharani, Ibu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Ibu dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester ganjil. Materi yang akan kita bahas yaitu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Berikut adalah penjelasan materinya. Dalam bidang politik, yang pertama adalah menjalankan politik divide et impera. Perlu diketahui sebelumnya anak-anak bahwa dalam bidang politik, orang-orang barat atau orang-orang kolonial, terutama adalah orang-orang Belanda, itu cenderung melakukan sebuah kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Salah satu politik yang digunakan pada masa kolonial adalah politik divide et impera. Apa itu politik divide et impera? Politik divide et impera merupakan salah satu politik yang berarti adu domba atau memecah belah. Nah, anak-anak, politik divide et impera ini digunakan oleh orang-orang kolonial sebagai salah satu politik yang digunakan untuk memperluas wilayah jajahannya. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, orang-orang kolonial ini cenderung melakukan cara-cara di luar nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah melakukan suatu tipu muslihat terhadap penguasa-penguasa pribumi atau kerajaan pada saat itu. Bisa kita ambil contoh yaitu saat penjajahan orang-orang Portugis yang ingin menguasai daerah Maluku. Nah, pada saat itu Maluku dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Khairun atau Sultan Hairun. Nah, Sultan Hairun ini anak-anak melakukan suatu perundingan dengan orang-orang Portugis karena akibat dari sebuah serangan-serangan yang dilancarkan oleh Sultan Khairun yang akibatnya membuat orang-orang Portugis ini membicarakan sebuah perundingan. Nah, perundingan ini berada di daerah Sao Paulo. Namun saat terjadinya perundingan ini, Sultan Khairun ini ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Portugis. Nah, anak-anak, itu merupakan salah satu contoh yang bisa kita ambil dari kekuasaan orang-orang Barat, khususnya orang-orang Portugis, ingin melakukan suatu penyebaran wilayah di daerah Nusantara pada saat itu. Nah, selain itu, martabat bangsa Indonesia semakin lemah karena adanya sebuah politik yang dilakukan oleh orang-orang Portugis. Pada saat itu juga muncul sebuah kelas-kelas sosial yang dibentuk pada masa kekuasaan orang-orang Barat. Yang pertama adalah kelas yang pertama ditempati oleh orang-orang Eropa, kelas yang kedua ditempati oleh orang-orang Timur Asing, dan kelas yang ketiga ditempati oleh orang-orang pribumi. Dampak yang kedua adalah Jawa menjadi pusat pemerintahan. Kenapa Jawa? Karena Jawa merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis pada masa itu. Selain wilayahnya yang strategis, Jawa ini merupakan salah satu wilayah dengan penduduk terbanyak. Bahkan pada masa itu, Jawa ini berkembanglah sebuah kerajaan-kerajaan yang sangat besar, di mana kerajaan-kerajaan ini menghasilkan hasil-hasil bumi yang nantinya bisa digunakan dalam komoditas ekspor pasaran Eropa. Jadi orang-orang kolonial Barat pada saat itu cenderung membuat Jawa ini sebagai salah satu wilayah sebagai pusat pemerintahan. Dampak yang ketiga dalam bidang politik adalah baik dalam pemerintahan Gubernur Jenderal Dengles dan Gubernur Jenderal Raffles sama-sama meletakkan dasar pemerintahan modern. Anak-anak, perlu diketahui bahwa sebelum terjadinya intervensi yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau penjajah-penjajah Barat, dan sebelum dilakukannya sebuah penjajahan, Nusantara ini berkembanglah sistem kerajaan, di mana sistem kerajaan ini berkembang di setiap wilayah-wilayah pada saat itu. Nah, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dengles, pada saat itu Dengles melakukan suatu pembaruan-pembaruan di bidang politik dan juga di bidang administrasi pemerintahan. Salah satunya adalah Dengles ini membagi wilayah Jawa menjadi 9 prefektur dan terbagi lagi menjadi 30 Regenskap. Nah, setiap prefektur ini dikepalai oleh seorang prefek, di mana seorang prefek ini diambil dari orang-orang Eropa. Sedangkan Regenskap sendiri atau wilayah kabupaten dipimpin oleh seorang regen atau seorang bupati, di mana seorang bupati ini dipilih dari penguasa-penguasa pribumi. Apa sih tugas dari seorang prefek? Nah, anak-anak, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dengles, seorang prefek ini diberi kekuasaan yang lebih besar daripada penguasa orang-orang pribumi, di mana seorang prefek ini ditugasi untuk
melakukan pengawasan pemerintahan baik dalam bidang administratif maupun keuangan bagi orang-orang penguasa pribumi. Jadi orang-orang penguasa pribumi ini semakin ruang geraknya ini semakin dipersempit karena adanya pengawasan dari orang-orang prefek tersebut. Nah, adanya pengawasan yang dilakukan oleh seorang prefek ini terhadap para penguasa pribumi menjadikan wibawa penguasa orang-orang pribumi ini semakin melemah dan cenderung menghilang karena didominasi oleh pemerintahan dari orang-orang Eropa. Selain itu juga adanya pembaruan dalam struktur pemerintahan, di mana struktur pemerintahan tertinggi pada saat itu dipimpin oleh gubernur jenderal, di mana hal tersebut itu setara dengan pemerintahan pusat. Di situ juga ada sebuah lembaga yang disebut dengan Raad van Indi, di mana Raad van Indi ini berada dalam wilayah pemerintah pusat. Namun tugas Raad van Indi ini hanya cenderung sebagai penasehat dewan pada saat itu. Nah, selain itu adanya sebuah departemen yang mengawasi pemerintahan secara umum pada saat itu, di mana departemen tersebut antara lain adalah Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, dan departemen yang lainnya. Nah, selain itu anak-anak juga dikenal sebuah dualisme pemerintahan, di mana pemerintahan yang pertama ini cenderung dijabat oleh orang-orang Eropa, dan pemerintahan yang kedua ini cenderung dijabat oleh orang-orang pribumi. Nah, anak-anak tadi kan sudah dibahas mengenai perubahan dalam bidang politik pada masa pemerintahan Jenderal Gubernur Daendels. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai perubahan dalam bidang politik pada masa pemerintahan Jenderal Gubernur Raffles. Nah, pada masa pemerintahan Jenderal Gubernur Raffles ini melakukan suatu pembaruan dalam bidang politik. Raffles ini melakukan sebuah reformasi pemerintahan. Nah, selain melakukan sebuah reformasi pemerintahan, Raffles ini merupakan salah satu tokoh yang berpandangan liberal. Karena berpandangan liberal, Raffles ini menghapus suatu praktek-praktek feodalisme yang ada dalam masyarakat Jawa. Nah, masyarakat Jawa yang dulunya sudah terbiasa dengan adat istiadat dan juga praktek-praktek feodal dituntut untuk mengikuti sebuah birokrasi baru yang telah dibentuk oleh Raffles. Selain itu, para penguasa pribumi seperti raja, bupati, kepala daerah, dan juga camat ini juga dituntut untuk mengikuti sebuah kebijakan baru atau birokrasi baru yang telah dibentuk oleh Raffles. Namun anak-anak, pembaruan pemerintahan yang dilakukan oleh Raffles ini sebenarnya sudah diawali oleh Daendels, dan Raffles hanya melanjutkan pemerintahan di bidang politik dari Daendels. Nah, Raffles ini selain melakukan suatu pembaruan di bidang politik, Raffles ini juga melakukan suatu pembaruan di bidang peradilan. Nah, anak-anak, Raffles ini membagi Pulau Jawa menjadi 16 karasidenan, di mana setiap karasidenan dipimpin oleh seorang presiden. Seorang bupati ini berada di bawah kekuasaan seorang presiden. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa pada masa pemerintahan Raffles, seorang bupati atau seorang regent ini sudah mulai dibatasi hak-hak otonominya, di mana hak-hak otonomi ini cenderung menguntungkan diri sendiri, sehingga pada masa pemerintahan Raffles hak otonomi ini sudah mulai dihilangkan atau dihapuskan. Pembaruan dalam bidang politik yang dilakukan oleh Raffles ini bertujuan untuk mengubah sistem pemerintahan tradisional Jawa yang dulunya bersifat patrimonial, akhirnya oleh Raffles diubah menjadi sistem pemerintahan modern yang bersifat rasional. Setelah berakhirnya pemerintahan Raffles, pemerintahan dipegang kembali oleh orang-orang Belanda, di mana orang-orang Belanda ini dari awal sudah bertujuan untuk menyatukan wilayah Hindia Belanda, mewujudkan keinginannya menyatukan wilayah jajahan Hindia Belanda. Orang-orang Belanda ini melakukan suatu politik pasifikasi wilayah, di mana wilayah-wilayah yang terlibat dalam politik orang-orang Belanda tersebut itu seperti wilayah Aceh, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1905 penyatuan wilayah Hindia ini berhasil dilaksanakan, dan pada saat itu penyatuan wilayah Hindia Belanda dinamakan sebagai Pax Nathalandica. Yang keempat adalah hukum yang dulu menggunakan sistem hukum adat berubah statusnya menggunakan sistem hukum barat modern, di mana para bupati,
camat, dan juga kepala desa diubah statusnya menjadi pegawai negeri setelah diterapkannya sistem tanah paksa pada tahun 1850-an. Pada saat itu juga para pegawai negeri ini sudah mulai diberi gaji. Nah, yang dulunya diberi sebuah upeti-upeti dari masyarakat pada saat itu. Nah, setelah statusnya diubah menjadi pegawai negeri, para bupati, camat, dan juga kepala desa ini lalu digaji oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Anak-anak, setelah para penguasa pribumi ini diubah statusnya menjadi pegawai negeri, pada saat itu penguasa-penguasa pribumi ini kehilangan jabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Dampak yang kelima yaitu dalam bidang politik, baik pemerintah kolonial pada saat itu, baik pada masa pemerintahan Jenderal Gubernur Dangles, Jenderal Gubernur Raffles, pada saat itu melakukan intervensi yang dilakukan terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara pada saat itu. Salah satunya yang bisa kita ambil contoh adalah pada masa pemerintahan Jenderal Gubernur Dangles. Dangles ini melakukan suatu intervensi terhadap Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta pada saat itu. Bahkan pada saat itu Dangles ini melakukan suatu pencampuran urusan pergantian kekuasaan. Pada masa Sultan Hamengkubuwono II, Sultan Hamengkubuwono II ini dituntut untuk turun tahta oleh Dangles dan digantikan oleh anaknya, yaitu Sultan Raja. Pergantian kekuasaan yang diusulkan oleh Dangles ini merupakan salah satu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada materi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Semoga materinya bermanfaat, dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.